Tuttosport mengabarkan bahwa salah satu permasalahan Inter musim ini adalah pengelolaan babak akhir pertandingan. Tim Nerazzurri seringkali terjatuh setelah menit ke-80, terutama di laga besar. Mereka kebobolan gol Gabbia pada menit ke-90 dalam derby di Serie A, membiarkan Juventus bangkit untuk menjadikan skor 4-4 pada menit ke-84, dan juga kebobolan peluang terbaik melawan Napoli pada menit ke-93. Di Piala Super mereka juga kalah di masa tambahan waktu, dan tanpa melupakan awal musim dengan kebobolan di kandang Genoa dan Monza. Secara keseluruhan, Inter telah kehilangan 7 poin dalam 10 menit terakhir ditambah waktu tambahan pertandingan di Liga, ditambah satu lagi di Liga Champions melawan Bayer Leverkusen. Dilansir Opta, Kapten Nerazzurri Lautaro Martinez mempunyai rekor mencetak gol melawan tim-tim yang baru promosi. Sejauh ini dia telah terlibat dalam 25 gol dalam 25 pertandingan terakhir melawan tim yang baru promosi, 20 gol dan 5 assist. Selain itu, mulai musim lalu, Lautaro juga mencatatkan namanya dalam daftar pencetak gol tandang terbanyak di 5 liga besar Eropa dengan 20 gol, berada tepat di belakang Kylian Mbappe yang berhasil mencetak 22 gol tandang. Dilansir Opta, Inter akan kembali ke lapangan melawan Venezia untuk memperpanjang rekor kemenangan tandang mereka. Seperti diketahui, Nerazzurri telah memenangkan 5 pertandingan tandang mereka di Serie A tanpa kebobolan 1 gol pun dan berhasil mencetak 18 gol ke gawang lawan mereka. Dengan demikian, jika mereka berhasil mengalahkan Venezia dengan clean sheet, ini akan menjadi yang pertama kalinya dalam sejarah mereka, memenangkan 6 pertandingan tandang berturut-turut tanpa kebobolan 1 gol pun. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Presiden Inter BP Marotta berbicara untuk pertama kalinya kepada tim dan staf teknis termasuk Simone Inzaghi setelah kekalahan di Piala Super dengan mengatakan, "Kita menghadapi periode yang menentukan musim ini, di bulan Januari inilah kita harus meletakkan fondasi untuk membangun kemungkinan memainkan segalanya. Dan sekali lagi, kita kuat, inilah waktunya untuk bangkit. Di masa lalu kita sudah menunjukkan bahwa kita tahu caranya. Mari kita berikan yang terbaik dan hasilnya akan sesuai dengan itu." Tuttosport melaporkan bahwa meski kalah di Piala Super Italia, daya tarik Simone Inzaghi di kancah internasional tidak surut. Dan saat ini, Simone Inzaghi masuk dalam daftar Arsenal sebagai kemungkinan kesepakatan pasca Arteta. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa musim gemilang yang dialami Stefan De Vrij membuat Inter semakin gencar melakukan diskusi untuk memperpanjang kontraknya yang habis Juni nanti. Inter sebenarnya memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya secara otomatis selama 1 musim, namun terlepas dari klausul tersebut, Inter berniat untuk mengikatnya dengan kontrak baru dan memindahkan opsi perpanjangan tersebut ke tahun berikutnya atau ke tahun 2027. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Roma, Napoli dan Juventus menginginkan Davide Frattesi dan kasus ini mulai melelahkan Inter. Inter dan Frattesi seharusnya terus berlanjut hingga akhir musim tanpa kejutan apapun, namun bukan itu masalahnya. Frattesi tidak pernah mengetuk pintu manajer Inter untuk meminta transfer, namun agennya banyak menghebohkan, berbicara dengan berbagai klub dengan cara yang sebenarnya tidak disukai oleh Nerazzurri. Oleh karena itu, Inter menetapkan harga 45 juta euro untuk Roma, 70 juta euro untuk Napoli dan Juventus yang merupakan rival dalam perburuan Scudetto. Roma berpikir untuk memasukkan Cristante ke dalam kesepakatan. Namun Inter mengatakan tidak, perundingan Frattesi harus dilanjutkan tanpa adanya pertukaran pemain. Cristante bisa menjadi solusi yang bisa dipertimbangkan oleh Inter setidaknya hanya dengan status pinjaman. Tentunya bukan untuk menurunkan kuota tunai yang diminta Nerazzurri, melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan teknis hingga musim panas. Pelatih Iran Amir Galenoy kepada Gazzetta.it mengatakan, setelah mencetak gol di pertandingan derby, cerita antara Inter dan Taremi akan sangat berbeda. Taremi bisa mencapai 2 digit gol, dia juga bisa memberikan beberapa assist kepada rekannya. Taremi adalah pemain yang asosiatif, dalam artian dia membuat peruntungan rekan satu timnya. Edin Dzeko adalah penyerang tengah yang membuat peruntungan Simone Inzaghi pada tahun 2021 hingga 2023. Dia adalah sebuah fenomena, tetapi Taremi lebih kuat secara teknis, dia lebih lengkap karena dia bisa bermain sebagai penyerang tengah dan penyerang kedua.
Sky Sport melaporkan bahwa Napoli akan membuka diri terhadap penjualan Vichak Kvaratskhelia ke Paris Saint-Germain pada awal Januari ini, dan permintaan mereka untuk pemainnya itu adalah sebesar 80 juta euro tanpa kompensasi. Sebuah kuota yang sejauh ini tidak ingin dicapai oleh PSG, namun mereka tetap menjaga negosiasi untuk mencoba mencapai solusi yang lebih ekonomis. Jika Kvaratskhelia berhasil dijual, Napoli akan menginvestasikan kembali uang tersebut untuk memperkuat skuadnya. Saat ini mereka diketahui sedang memantau Federico Chiesa dari Liverpool, Edon Zhegrova dari Lille, Davide Fratesi dari Inter dan Lorenzo Pellegrini dari Roma. Khusus untuk Fratesi, Napoli sudah melakukan pendekatan dan akan mencoba lagi dengan Inter yang belum yakin untuk menjual aset senilai 45 juta euro itu kepada pesaing langsung perebutan Scudetto. Relevo melaporkan bahwa ini adalah saat-saat yang menentukan bagi masa depan Milan Skriniar yang sedang mengalami momen sulit di Paris Saint-Germain. Saat ini transfernya ke Galatasaray diblokir karena prioritas Skriniar adalah kembali ke Serie A. Juventus sudah lama mengikutinya, namun dalam beberapa jam terakhir, Napoli juga menyukainya. Sky Sport melaporkan bahwa Napoli hampir mendapatkan Philip Billing, dan kesepakatan dengan Bournemouth harus diakhiri dengan formula pinjaman dengan hak penebusan yang ditetapkan antara 9 dan 10 juta euro. Oleh karena itu, Napoli tidak lagi mengincar Cesare Casadei. Mereka memutuskan untuk mengambil profil yang berbeda, dan masih harus dilihat apakah kudeta ini juga akan mengubah minat Napoli terhadap Davide Fratesi. Dilansir FC Internews, tes yang dilakukan Jan Bisek di Institut Humanitas di Rossano hari ini menunjukkan adanya ketegangan otot pada otot aduktor paha kirinya. Oleh karena itu, dia akan absen pada pertandingan tandang melawan Venezia dan situasinya akan dievaluasi ulang minggu depan. Dilansir FC Internews, dengan 17 suara setuju dan 3 surat suara kosong, Luigi De Siervo terpilih kembali sebagai CEO Lega Serie A. Yang mewakili Inter dalam pemungutan suara adalah Presiden Beppe Marotta dan CEO Alessandro Antonello. Tuttosport melaporkan bahwa Milan Skriniar telah memberikan lampu hijaunya untuk pindah ke Galatasaray setelah diyakinkan oleh mantan rekan setimnya, Mauro Icardi dan Lucas Torreira. Saat ini, Galatasaray dan PSG sedang melakukan negosiasi untuk menyelesaikan transfer tersebut. Sky Sport melaporkan bahwa setelah kehilangan Jan Bisek selama 15-20 hari, pelatih Simone Inzaghi setidaknya bisa tersenyum atas pemulihan dua beknya. Benjamin Pavard akan kembali ke skuad untuk laga Venezia Inter dan Acerbi akan kembali pada pertandingan tengah pekan melawan Bologna. Hakan Calhanoglu sudah lebih baik, namun pelatih Simone Inzaghi tidak akan mengambil risiko dengan memainkannya di pertandingan melawan Venezia.